Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan Firdaus. Di sini akan mempresentasikan untuk video pembelajaran ya. Di sini untuk mata kuliah Teknik dan Manajemen Perawatan. Sub CPMK yang akan saya bahas di sini adalah nanti mahasiswa memahami secara konsep dasar pemeliharaan. Nah, pengertian dasar untuk Teknik Manajemen Perawatan. Jadi manajemen adalah mengatur sumber daya organisasi dengan cara sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Nah, manajemen perawatan di sini adalah mengatur sumber daya perawatan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perawatan agar nantinya apa-apa yang menjadi yang akan dilakukan perawatan efisiensinya akan sangat baik seperti itu. Nah, tujuan perawatan di sini definisinya adalah perawatan atau pemeliharaan atau maintenance, kegiatan mengusahakan fasilitas yang dirawat berada dalam keadaan yang dikehendaki. Jadi, apa saja yang ingin dilakukan di perawatan mesin itu sebaik mungkin supaya mesin itu berjalan sesuai semestinya. Jadi, ini berarti perawatan ditujukan pada pencapaian kondisi tertentu dari komponen mesin atau sistem. Nah, tujuannya untuk siapa? Nah, ini tujuan-tujuan perawatan. Jadi ada engineers objective, jadi sasaran-sasaran para insinyur, ada dari produksi, kemudian meminimumkan biaya perawatan. Karena apabila mesin-mesin itu tidak dilakukan perawatan, maka secara otomatis akan tidak berjalan sesuai semestinya, efisiensinya rendah, dan pastinya biaya perawatan akan lebih tinggi nantinya apabila tidak dilakukan dari awal. Nah, kemudian yang paling penting adalah total company objective, jadi memenuhi sasaran-sasaran perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini adalah konsep dasar pemeliharaan. Jadi maintenance dibagi menjadi dua, ada planned maintenance, ada juga unplanned maintenance. Planned maintenance adalah di sini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai periode-periode tertentu dilakukan maintenance agar nantinya ke depan tidak sampai terjadi rusak dan seterusnya. Ada juga yang unplanned maintenance. Unplanned maintenance ini maksudnya adalah apabila nanti sebuah mesin atau sebuah peralatan yang kita gunakan itu rusak, ya sudah rusak berarti nanti akan diganti yang baru. Jadi tidak dilakukan perawatan, memang disengaja supaya tidak sampai menghabiskan biaya perawatan. Nah, untuk planned maintenance ada beberapa, design out maintenance, ada preventive maintenance, ada juga corrective maintenance. Jadi design out maintenance itu planned improvement atau adaptive maintenance. Jadi tujuannya adalah meningkatkan perbaikan dan keandalan efisiensi produktif, sehingga apa yang menjadi masalah di sini hampir tidak akan terjadi. Kemudian untuk preventive maintenance di sini pemeliharaan pencegahan, prinsip utamanya adalah berpikir ke depan, jangan sampai nanti ke depan menimbulkan sebuah masalah. Preventif ini lebih ke arah tiap periode dilakukan agar nantinya tidak sampai rusak dan seterusnya, atau usia dari mesin tersebut berjalan lebih lama. Nah, kemudian ada corrective maintenance. Jadi ini juga disebut corrective maintenance, jadi perbaikan peralatan atau penggantian part yang rusak atau kurang berfungsi secara terencana. Memang beberapa misalkan dalam kendaraan, misalkan di situ ada sebuah rem dan seterusnya yang itu memang sudah tidak berfungsi secara maksimal, maka harus dilakukan corrective maintenance. Jadi supaya tidak terjadi kendala dan berjalan sesuai terencana. Di preventive maintenance ini juga dibagi menjadi dua, ada time based maintenance dan juga condition based maintenance atau predictive maintenance. Untuk time based maintenance di sini pemeliharaan dilaksanakan secara berkala. Ada durasi waktu tertentu, jadi berdasarkan waktu, jam operasi dan lainnya, dengan unit tetap beroperasi dan keluar dari pengusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah condition based maintenance atau predictive maintenance, yaitu
pemeliharaan atau overhaul ya. Jadi waktu pelaksanaannya berdasarkan kondisi peralatan dari hasil analisa peralatan itu sendiri, dan diperlukan personil khusus untuk analisa dari kumpulan data getaran, suara, panas, shockwave, ultrasound, kemudian spektrum, macam-macam ya sini. Nanti supaya ada sebuah kajian tersendiri kapan sih kira-kira peralatan ini akan rusak dan sebagainya. Itu karena ada beberapa perbaikan tertentu itu tidak bisa dilakukan secara kasat mata. Jadi perlu adanya uji-uji khusus untuk melihat apakah mesin itu memang berjalan sesuai mestinya, ataukah mungkin di situ mesinnya ada keretakan-keretakan khusus sehingga diperlukan tim khusus di situ untuk menangani permasalahannya. Nah, lalu kemudian di dalam time based maintenance itu sendiri ada routine maintenance, ada juga periodic atau year maintenance. Jadi untuk routine maintenance, pemeliharaan atau pencegahan dari kerusakan itu dilakukan berulang-ulang dalam interval kurang dari 1 tahun dalam kondisi unit tetap beroperasi maupun keluar dari pengusahaan. Nah, dan periodic yearly maintenance ini overhaul unit dilaksanakan secara periodik dengan membongkar peralatan interval waktu yang tertentu, volume, jenis kerjaan, terus mengacu pada buku petunjuk dan sumber lain yang relevan. Untuk unplanned maintenance itu sendiri adalah breakdown sehingga memang tidak perlu maintenance khusus, memang di situ tidak perlu dijaga. Kalau memang rusak ya diganti secara keseluruhan. Nah, di sini tidak cukup sampai di situ. Maintenance yang dilakukan itu sendiri sebenarnya perlu adanya langkah-langkah khusus. Semisal di perusahaan PLTU misalkan ada sebuah mesin yang perlu adanya kerusakan, perlu adanya pemeliharaan, maka di situ harus dipasang secara paralel. Ada 2 mesin. Misalkan mesin 1 dilakukan perawatan, maka mesin yang berikutnya itu bisa dipakai untuk tetap berfungsi sehingga produksi berjalan 24 jam juga bisa. Nah, nanti kalau sudah selesai baru bergantian secara paralel. Itu juga bisa dilakukan di semua unit. Kalau misalkan itu perusahaan yang memang harus produksi 24 jam, misalkan listrik, nah itu perlu adanya plan-plan seperti itu untuk menghindari saat melakukan maintenance itu mesin jadi tetap beroperasi secara baik. Nah, ini untuk kebijakan, keputusan, siklus manajemen. Nah, ini bisa dimasukkan dalam kebijakan perawatan ya. Jadi penetapan pola dasar perawatan itu bisa dari breakdown, preventif, predictive, maintenance, kemudian prevention ya, reliability centered maintenance, kemudian maintenance by design, replacement, dan buffering. Keputusan perawatan adalah keputusan yang diambil tentang kualitas dan waktu dari kebijakan yang telah dilakukan. Kapan berada, sesering apa saja alternatif baru, ukuran dan lokasi, atau kapan dilakukannya, itu perlu adanya tim khusus. Nah, keputusan perawatan dijadikan dasar untuk menyusun rencana. Jadi ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Nah, ini dilakukan POAC ya, Plan, Organize, Actuate, dan Control, atau siklus manajemen. Nah, seperti ini siklus kegiatan yang dilakukan oleh POAC, Maintenance Quality ya. Jadi planning dulu, kemudian planning adalah pelaksanaan perencanaan pemeliharaan, apa saja bagaimana pemeliharaan yang akan dilakukan tetap sesuai pada jadi setiap aset itu perlu adanya planning. Lalu kemudian di organizing, di situ perlu penyusunan dan penentuan pemeliharaan, kemudian pengaturan sumber daya yang diperlukan itu apa, waktu, schedule, kapan pemeliharaan dilaksanakan, dan kemudian dilakukan
actuating, pelaksanaan atau eksekusi perencanaan pemeliharaan instalasi unit mana yang perlu dilakukan perbaikan dan seterusnya. Baru adanya controlling. Di sini controlling perlu ada cek monitoring eksekusi pemeliharaan atau record data hasil pemeliharaan, record biaya total dan setiap aktivitas pemeliharaan, evaluasi, rekomendasi, dan itu akan dilakukan setiap periode tertentu untuk dilakukan bagaimana rencana maintenance ke depan. Di situ data masukannya bermacam-macam, ada keterangan ketersediaan material, tenaga kerja, tools, anggaran, dan seterusnya. Oke, itu mungkin untuk perkuliahan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.